Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Me Talks, get information and inspiration. Hai teman-teman semua, welcome back to me, Fatima Aditya as host di Me Talks kali ini. Seperti yang teman-teman mungkin pernah lihat ya di Me Talks sebelum-sebelumnya nih, kalau kita tuh pernah ada karyawan Muhammad Institute yang mendapatkan hadiah umroh nih. Dan ternyata nggak hanya satu aja, tapi ada dua karyawan Muhammad Institute yang tahun ini mendapatkan hadiah umroh sebagai hadiah prestasi tahun lalu. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana sih keseruan cerita indah selama perjalanan umroh dan mungkin apa saja hikmah-hikmah yang didapatkan nih oleh beliau ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut bersama-sama. Assalamualaikum Kak Kiki. Waalaikumsalam Fatima. Wow, happy banget ya kayaknya. Apa kabar Kiki? Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kak Kiki boleh dong kenalan dulu sama sobat-sobat MI semua nih. Oke, hai semuanya Sobat MI. Aku Kiki Alflia di Muamalat Institute sebagai Client Relationship Manager. Wow, Kak Kiki sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya Kak. Alhamdulillah di tahun ini mendapatkan hadiah dari kantor tercinta Muhammad Institute yaitu umroh. Alhamdulillah. Senang banget ya Kak ya. Senang banget. Pasti nyangka nggak sebelumnya? Nggak pernah nyangka Fatima. Alhamdulillah Kak Kiki happy banget. Gimana sih perasaannya pertama kali tahu waktu Kak Kiki dapet hadiah ini? Aku bersyukur sih karena kan artinya aku bisa mencapai target ya yang diberikan perusahaan, karena kan ini juga bentuknya reward. Jadi ya aku bersyukur gitu. Ya sih teman-teman, pasti kita juga pengen semua ya Sobat MI, doain ya Kak ya, semoga kita semua bisa menyusul nih jadi ibu umroh gitu bahasanya. Kak Ki, boleh dong Kak ceritain apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk umroh nih, dan apa aja sih kesan yang pertama kali dirasain ketika sampai Tanah Haram? Oke, berarti persiapan ya. Ya, persiapan. Jadi Fatimah, kalau misalnya ditanya surprise atau enggak tadi ya, dapat umroh atau enggak, aku tuh nggak pernah yang namanya ngebayangin bisa pergi umroh. Bahkan aku ngemimpiin itu aja aku nggak pernah. Mungkin ini jadi pro kontra gitu ya bagi sebagian orang, atau mungkin bahkan bisa ada orang yang benar-benar nggak suka nih sama pernyataan aku, tapi aku mau cerita aja di sini teman-teman. Jadi karena aku ini sudah terbiasa membiayai diriku sejak lulus SMA ya. Jadi dari kuliah itu aku terbiasa memplotkan budget-budget yang aku punya, dan umroh ini sama sekali belum pernah aku masukkan gitu ya dalam wishlist itu. Jadi buatku ini sangat amat tersier gitu. Jadi aku memang nggak pernah kebayang untuk bisa pergi umroh. Qadarullah ternyata aku dapat dari kantor. Cuma memang kita tahu kan umroh ini reward buat karyawan di Muamalat Institute. Tapi ya aku honestly benar-benar nggak pernah ngebayangin atau jadiin tujuan untuk umroh. Jadi aku memang ya udah lurus aja, kerja, menuhin targetku, KPI-ku gitu ya. Dan aku benar-benar nggak kebayang aku tuh terpanggil, karena kan katanya itu salah satu ibadah yang dipanggil Allah gitu ya. Jadi kalau dari persiapan dibanding yang kayak kebutuhan gitu ya, itu lebih simpel menurutku. Aku lebih kepada mental gitu. Justru mental Kak? Justru mental. Kenapa? Karena itu dia, bahkan sampai kalau dulu mungkin kamu ngundang Balia bilang bergetar. Iya, betul. Kalau aku nggak sama sekali, justru aku takut. Oh. Kenapa aku takut? Karena ya aku berkaca aja sama diriku gitu ya. Aku kan bukan orang yang ibadahnya paling bagus gitu ya di antara teman-teman yang lain. Jadi apakah aku benar-benar sampai akan terpanggil ke Tanah Haram itu, aku masih takut gitu kan, takut ada kendala apalah, jadi aku nggak bisa berangkat, atau di sananya dibanding dapat ujian, aku lebih takut kalau aku tuh yang jadi ujian buat orang lain. Justru gitu ya Kak? Justru aku takut. Terus sama aku tuh benar-benar bahkan sampai H-1 aku berangkat, waktu itu aku pulang agak telat ya di kantor. Itu aku benar-benar mencari sebetulnya tujuan aku kesana itu aku mau ngapain. Sampai segitunya? Iya, karena aku memang orang yang terbiasa kalau aku mau melakukan sesuatu, aku harus tahu nih tujuannya. Tahu reasonnya, kenapa nih aku harus lakuin ini. Jadi aku tahu apa yang mau aku cari gitu. Iya, paham. Dan aku tuh nggak mau melakukan sesuatu yang mana buatku tuh rezeki, tapi orang tuh nggak ridho gitu di situ. Atau jatuhnya nanti kayak flexing atau apa gitu kan. Jadi di sana aku, ya itu dia, dibanding persiapan kayak barang, pakaian, aku lebih kepada persiapan mental gitu. Nah,
terus apa namanya, ya yang aku lakukan itu untuk kepada persiapan mentalku tuh selain cari tadi tujuan apa gitu ya, aku tuh bener-bener takut kan di sana. Aku nggak tahu nih, mungkin teman-teman pernah ada yang relate kayak aku, atau ini baru pertama kali nih teman-teman dengar ada orang yang justru takut gitu. Karena kan katanya di sana kalau kita nggak dimuliakan, kita mendapat balasan atau gitulah ya. Iya sih, nah jadi aku benar-benar mencari supaya niatku tuh di sana ya lurus gitu kan. Ya udah, jadi selain dari aku bahkan sampai ngelis di bukuku, aku tuh tujuannya apa, termasuk yang ilmu-ilmu yang aku dapat dari waktu manasik itu kan katanya menghapus dosa segala macam, itu ya aku catat, aku berbaca supaya aku bisa teresapi gitu tuh di diriku. Tujuanku umroh tuh ya ini. Di samping ya aku tuh di sini menyadari gitu ya, aku tuh bukan orang yang paling baik kan, jadi aku tuh merasa ya aku nih berangkat umroh, aku tuh hanya representatif dari kantorku gitu. Karena alhamdulillah kan kantor kita baik gitu ya, mau menyisihkan budget untuk bisa berangkat umroh, hanya karena memang nggak bisa berangkatin semua, jadi dibuat kriteria dan kebetulan aku fit di situ gitu kan. Dan aku juga pinginnya tuh harapanku di sana, aku tuh berdoakan, ya Allah aku tuh di sana pengen bawa doa temen-temen gitu. Ya Allah. Tapi teman-teman nih, for information aja ya, ini bener banget. Jadi Kak Fitri kayak Kak Kiki ini bener-bener minta doa setiap anak-anak di Muhammad Institute. Bener-bener ditulis satu orang, kamu nulis, aku sampai, andai orang seniat ini gitu, sampai bener-bener tulis Fatim kamu doanya apa gitu. Kayak aku di situ kayak terharu banget karena setulus itu Kak Iki ya. Dan Masya Allah sih, justru mungkin kalau aku boleh kasih feedback dengan Kak Kiki itu bener-bener selama SMA tuh untuk diri sendiri itu kan suatu keikhlasan juga ya Kak. Pasti aku ngerti banget, pasti nggak mudah untuk bisa menerima aku semua sendiri, mandiri dari segi apapun, itu pasti nggak mudah. Justru mungkin dari keikhlasan itu Allah melihat kita dan dikasihlah suatu hadiah yang kita nggak pernah nyangka. Bagi orang tuh suatu hadiah yang Masya Allah banget. Bahkan untuk kita pasti mungkin ada prioritas-prioritas tertentu kayak mungkin keluarga dan lain sebagainya. Justru mungkin karena keikhlasan kayak ya mungkin teman-teman kita bisa belajar juga ikhlas untuk diri sendiri, ikhlas untuk keluarga, dan ikhlas dengan ketetapan Allah ya Kak ya. Nanti benar. Akan pasti Allah tuh justru kasih hadiah yang surprise banget dan tuh kayak keren banget. Ya benar. Justru berarti persiapan utamanya malah mental. Betul, di mental itu. Nah terus apa namanya? Ya aku memang minta teman-teman buat, aku nggak tahu sih itu gimana sudut pandang orang ya, dari aku yang minta kamu mau doain apa kayak gitu kan, sampai ke klien-klienku juga aku coba sekalian pamit kan untuk bisa handover pekerjaan. Nah terus tapi ya dengan itu bukan berarti aku menjadi sosok yang aku udah yakin banget nih aku buat berangkat sana. Aku masih punya kegoyahan. Aku masih punya ketakutan. Itu dia, against aku takut banget kalau diri aku tuh jadi ujian di sana buat orang lain dibanding aku dapat ujian gitu. Aku mikir kayak gitu kan. Nah pas di sana tuh gimana perasaannya pertama kali ke Tanah Haram. Jadi aku teman-teman aku tuh berangkat ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Jadi aku ke Masjid Nabawi dulu. Nah pas memasuki batas dari Tanah Haram itu, ustadznya tuh bilang kayak gini, yang ini aku nggak pernah expect aku bisa merasakan seperti ini di kota-kota lainnya. Jadi ustadz bilang kita ini memasuki Tanah Haram, dan kalau di Tanah Haram kita nggak boleh ngerasa takut apapun karena ini adalah kota teraman gitu, kata Allah, katanya gitu kan. Nah aku kan anak public transport banget ya. Kalau anak public transport tuh biasanya aware banget nih sama kriminalitas kayak kecopetan, sexual harassment atau apapun itu ya. Nah di situ tuh aku langsung, berarti aku langsung ya menerapkan itu ke pikiran-pikiran aku, spekulasi-spekulasi itu. Berarti kalau misalnya sampai aku kejadian kecopetan, berarti harta itu bukan milikku. Sampai gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya aku sampai terjadi nauzubillah kayak gitu ya, kayak pelecehan atau apa, berarti mungkin aku kurang menjaga diriku waktu di mana entah gitu. Berarti itu mungkin balasan-balasan seperti itu. Atau mungkin ketika memang ada kepadatan, sholat diinjek-injek, berarti itu memang layak untuk aku. Aku tuh sampai mikir kayak gitu. Jadi di sana tuh aku benar-benar pure, aku nggak takut apa-apa. Malah jadi kayak berasa aku kan nggak pernah pulang kampung ya. Jadi kayak ini mungkin aku tuh bisa ngerasa lebih tenang, nggak mikirin apa-apa. Jadi memang mikirnya itu cuman
sholat zuhur, Kayak asar, pasrah semua sama iya, kita itu tinggal lakuin aja gitu. Dan aku nggak pernah merasa kayak gitu. Iya. Nah pas malamnya itu kita kan sholat di Masjid Nabawi, tapi Iya. karena itu malam dan mau jamaah laki-laki perempuan, kami sholatnya di pelataran waktu itu Oke. satu travel. Iya. Nah itu aku nangis kelenjar banget karena aku masih kayak wondering, aku baik-baik aja gitu tuh, Iya. aku nggak ada kesulitan Iya, apa-apa ternyata gitu kekhawatiran kan. yang di pikiran tuh nggak ada semua Aku kan. takut Iya. kenapa-napa kan, aku masih baik-baik, aku nangis di situ kayak ternyata aku bisa diterima gitu tuh. Aku masih apa namanya ya, harunya di situ sih. Gitu sih. Nah kalau misalnya apa namanya, karena aku pertama ke Madinah itu sampai berapa hari ya, agak lupa berapa harinya Fatimah ya. Di situ aku memang ngerasa punya pola hidup yang berbeda gitu, walaupun cuma sebentar tapi itu terasa menyerap gitu tuh di Iya. diriku. Jadi ya ternyata memang di sana itu dan sampai terbawa gitu ya. Ya udah, kehidupan itu cuman untuk nunggu waktu sholat ke sholat, dan kalau ada luang Ya, sholat paham. sunnah. Karena Kayak kita gitu. biasanya nggak kerja juga ya Kak ya, benar-benar Mungkin ibadah full. bener. Mungkin ya like against ya, mungkin Iya. itu hal yang memang udah jadi pola pikir buat beberapa sebagian orang, tapi mungkin ya itu menjadi spiritual journey yang baru buat aku gitu sih. Wow, ternyata dalam banget nih ya yang disampaikan Kak Iki nih. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya. Oke, berarti nih Kak Kiki dari Madinah baru ke Mekah ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, mana sih tempat yang paling berkesan buat Kak Kiki? Yang berkesan ya. Jadi menurutku yang paling berkesan itu di Madinah waktu ke Raudhah, yang makam Rasulullah itu ya. Nah, alhamdulillah aku tuh bisa 2 kali ke sana, Fatin. Oh iya? Jadi Masya di itu kan harus apa namanya? Pertama dapat dari travel, Iya. yang kedua itu daftar sendiri pakai aplikasi Nusuk. Oh gitu Nah, ya. itu biasanya pakai visa. Oh. Nah, jadi waktu itu dapat jadwal dari travel itu jam 10 malam. Selesai itu kan cuma 5 menit kan di dalam itu. Cuma ngantrinya itu yang bikin panjang. Iya. Terus yang keduanya itu aku dapat jam 12:30 malam. Jadi aku bener-bener ya nunggu aja selesai dari yang pertama ke yang kedua gitu kan di pelataran masjid. Syukurnya karena aku dapat yang pertama sama travel dan ada ustazahnya, jadi aku lebih paham lah di sana tuh harus ngapain. Oh, Karena iya. kan waktunya terbatas ya. Dan karena 5 menit itu kita sholat, bahkan kalau misal kamu sholatnya lama itu bisa ditarik-tarik kan Yeah. sama petugasnya itu. Nah di sana tuh ya benar-benar aku tuh mengikuti arahan ustazahnya lah. Jadi ada batas karena orangnya banyak, itu tuh ada yang dibatas-batasi, dikasih tali-tali gitu Yeah. lah. Nah aku tuh bener-bener wondering, aku nggak tahu ya ini mungkin kurang baik atau gimana. Aku tuh pernah bertanya-tanya kayak kenapa Nabi Muhammad gitu tuh. Oke. Gitu. Ya pertama memang baca-baca, belajar sejarah juga gitu. Kalau juga pernah belajar di sekolah Yeah. agama gitu kan ya. Nah pas sampai sana itu kayak semua tuh terjawab. Aku Tanpa tuh dijawab, tapi terjawab sendiri ya Kak. tanpa perlu ada yang ngejelasin. Iya. Itu benar-benar goosebumps dari ngantri. Itu benar-benar semua orang dari banyak negara kan dengan berbagai bahasa, aroma, gestur semuanya, keegoisan segitu kan suka Iya. ada ya namanya dalam Iya. ngantri itu. Dan di situ tuh aku udah yang merinding banget sampai kayak aku tuh nggak perlu bertanya. Memang itu udah takdir seperti Iya. itulah.
Dan itu benar-benar menurutku ya syahdu sih di situ, syahdu dari mulai kita baru mau masuk ngantri sampai kita di dalamnya. Nah sekali lagi karena aku bersyukur itu aku paham dari ustazahnya harus apa, sholatnya berapa kali, sholat apa gitu ya, di mana posisi-posisi sholatnya, itu sampai mau keluar itu ustazahnya tuh bilang maju ke depan, itu deket raudhah gitu. Nah itu kan dihalang-halangi sama petugas karena banyak orang. Itu sampai ada orang cekcok dan ustazahnya tuh bilang, Kak itu ada yang cekcok, kamu masuk aja gitu. Akhirnya aku bisa masuk dan aku sampai ke depan situ. Aku nggak nyangka, dan itu bener-bener ini banget sih, haru banget menurutku ya, karena sedekat itu gitu kan. Terus apa namanya, dan aku juga nggak nyangka, aku tuh bener-bener berharap kan kayak ya Allah, aku tuh pengen melibatkan orang-orang gitu tuh dalam journey ini gitu kan. Di situ tuh aku sempat bisa ngefoto loh. Oh iya? Iya, dan aku tuh kan aku bukan anak yang kamera banget ya, bukan anak handphone atau kayak story kayak gitu-gitu, bukan kayak gitu. Cuman ternyata aku sempet foto, aku sempet video. Nah, udah tuh sampai masuk keluar, aku udah mulai paham tuh ternyata sholat ini berapa kali, berdoanya pas sujud kayak gitu-gitu kan. Pas yang kedua aku masuk lagi ternyata sepi. Masya Allah. Itu sepi banget, dan aku bener-bener langsung dapet di depan. Tanpa depannya. perlu kayak nunggu orang cekcok, nyari kesempatan gitu. Bahkan sampai pas mau keluar, itu kan banyak orang ngefoto. Nah itu tuh sampai ada petugas yang foto gitu, kayak ngekode aku buat ngefotoin aja. Malahan, gitu. Iya, ayo, dan aku ngefoto, dan itu fotonya lebih bagus, lebih jelas gitu Iya. ya. Mungkin ada orang yang bilang, aku ibadah kok sambil fotoan. Cuma memang niatku itu, aku pingin orang-orang yang belum bisa datang tuh bisa ngeliat gitu. At least ini dari dokumentasi ini aku tuh pingin melibatkan misalnya kayak Fatim gitu ya. Fatim nih lihat nih, ini kan karena Fatim juga aku bisa di sini. Aku tuh pengen kayak gitu kan. Nah terus ya udah aku ngefoto, ngevideo sampai tuh petugasnya itu yang sebelah situ makam Rasulnya di sebelah situ, sampai kayak gitu. Tunjukkan sampai kan. Iya, bener-bener kayak gitu. Dan itu yang tadinya pada galak-galak banget, itu bener-bener baik banget. Mungkin karena crowdednya lebih sedikit. Iya. Buatku di situ berkesan banget sih. Sampai ya bener-bener ternyata walaupun kita bukan orang yang paling bagus ibadahnya gitu, ternyata kita memang ya tetap harus berdoa untuk kayak minta syafaat sama Rasul, minta ampun, itu tuh harus. Kadang kan ada orang yang ngerasa memangnya gue pantas ya mas untuk berdoa gitu, gue dengan perilaku gue kayak gitu. Aku juga sempet tuh seperti itu masa itu. Jadi ternyata ya boleh, dan itu harus. Itu harus teman-teman semua ya. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Masya Allah, dari ceritanya Kak Kiki yang di Raudhah ya Kak ya, itu banyak banget kisah haru dan bahkan menginspirasi kita ya Kak ya, untuk bisa sabar dan mungkin malah dapet hal-hal yang lebih baik lagi di kesempatan keduanya gitu ya Kak ya. Masya Allah. Kak Kiki boleh nggak sih share juga, ada nggak mungkin kendala atau tantangan ketika umroh, dan apa sih Kak yang akhirnya Kak Kiki lakuin? Kendala atau tantangan ya. Nah ini mungkin agak relate juga nih dengan pertanyaan pertama soal persiapan ya. Jadi aku juga nggak bisa cerita yang terlalu terbuka gimana gitu ya. Jadi aku tuh ada seorang ibu-ibu gitu ya, memang agak berkaitan sama proses buat umroh ini. Cuma ya aku nggak bisa spill, itu bukan bagian dari MI, bukan bagian dari keluargaku juga gitu ya. Nah cuma mungkin aku juga sempat mereview kan kayak apa sih ujian aku selama perjalanan dari berangkat sampai pulang, bahkan sampai aku waktu pas sampai di Madinah wondering kan aku baik-baik aja gitu kan. Di Mekah juga gitu alhamdulillah. Nah ternyata ya itu di persiapan itu aku bertemu sama ibu-ibu yang cukup menguji aku gitu ya. Nah pernah kita ada
miskomunikasi sampai mungkin beliau itu sangat emosi sama aku. Dan aku tuh bener-bener sering di remind, hati-hati kamu ya nanti di tanah haram gini gitu. Nah itu cukup kena ke pikiran aku ya, karena kan again yang tadi aku bilang, aku memang mempersiapkan ini tuh baru-baru ini, mempersiapkan tujuan mental gitu kan. Nah itu aku memikirkan itu, aku sempat ngedown, bahkan aku sampai pas mau berangkat itu aku nggak bisa tidur karena aku benar-benar takut di sana itu aku kenapa-napa atau aku nyusahin orang kan. Nah ternyata ya ujian aku porsinya di situ gitu, dan ya aku tetap bersyukur sih karena waktu di Madinah, di Mekah gitu, itu aku lancar gitu, ibadah di Raudhah lancar, di Masjid Nabawi aku bisa dapat di dalam, di pelataran, sunset, sunrise itu aku lihat semua indah banget, alhamdulillah. Keren banget. Terus di Mekah juga walaupun orangnya gede-gede gitu, tinggi-tinggi, tapi aku dengan sesmooth itu bisa sampai ke Ka'bah, ke sholat di Hijr Ismail, terus di makam Ibrahim gitu, aku alhamdulillah gitu, dan itu nggak ada kendala apa-apa. Bahkan di sana justru aku nggak dapat banyak blessing ya. Aku tuh kan orangnya cukup ekstrovert ya, seneng ngobrol sama orang, gampang kenalan sama orang. Tapi sometimes ada di diri aku ngerasa aku juga pengen disayang, perhatian kayak gitu-gitu kan. Cuman kan orang pasti ngeliatnya Kiki mah udah strong orangnya. Nah pas di sana tuh aku subhanallah banget, aku tuh ngerasa kayak aku tuh disayang sama orang-orang di sana, dari orang yang kenal, dari orang yang gak kenal, bahkan sampai kayak penjual-penjual di aku kan sering belanja tuh di Madinah ya, waktu itu belanja di Madinah itu benar-benar baik, suka kasih diskon, suka ngobrol. Bahkan ada pedagang yang sampai kayak, kamu tuh lagi mau persiapan buat ini ya, buat menikah. So, aku tuh sampai dinasehatin kalau menikah kayak gini. Nah, menurut aku kan kalau kita mikir kamu siapa, nggak kenal, nggak pernah ketemu, tapi menurutku itu sesuatu yang berkah buatku gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau tantangan ya mungkin porsiku itu ya di persiapan waktu ketemu sama orang itu. Tapi untuk saat ini sih aku udah nggak gimana-gimana gitu ya, itu udah cash close dan ya alhamdulillah lancar gitu sih Fatim. Alhamdulillah, jadi justru tantangannya itu di awal ya Kak ya. Bener. Dan alhamdulillah kembali lagi ya Kak, ini mungkin udah expert banget di bagian kesabaran ya Kaknya ya. Insyaallah. Sampai akhirnya diuji Allah nih di awal nih. Ini masih kekeh nggak nih? Alhamdulillah bisa lolos ya dari ujiannya itu. Oke Kak Kiki, boleh tahu dong apa aja sih pengaruh atau impact dampak apa yang Kak Kiki dapatkan setelah umroh ke kehidupan sehari-hari Kak Kiki? Kehidupan sehari-hari ya pertama itu sih ternyata benar Madinah Mekah itu ngangenin. Dan aku yang tadinya sebelumnya nggak pernah kepikiran itu kan untuk umroh, ternyata memang harus dipikirin, at least kita punya wishlist gitu kan ya. Dan itu sesuatu yang benar-benar worthy sih menurutku. Terus ya pengaruh lagi ke keseharian ya itu dia, aku jadi bisa berhubungan baik lagi sama orang-orang yang dulu mungkin sempat konflik gitu ya sama aku. Aku kan orangnya termasuk karakter yang merah dominan gitu ya, tapi juga kuning dan merah gitu lah. ya, Jadi mungkin aku sering nih, atau aku pernah kayak ngomong yang menurutku biasa aja, tapi mungkin menurut orang aku kurang mengerti dia gitu. Jadi aku benar-benar memang berusaha untuk menghubungi satu persatu dari orang-orang yang aku kenal gitu. Jadi aku say sorry, aku minta maaf, aku minta doa, aku berharap orang-orang itu mau menitipkan doa gitu, turut aku turut mendoakan harapan-harapan gitu ya. Dan alhamdulillah jadi waktu aku sempat punya relation yang kurang baik sama orang itu, jadi aku bisa baikan, aku bisa komunikasi dengan baik gitu. Ya again sih mungkin bagi orang-orang itu biasa aja, tapi buatku itu sangat berpengaruh gitu. At least itu dia, aku pengen perjalanan ini nggak dianggap flexing atau orang tuh nggak ridho sama apa yang aku dapetin gitu. Aku pengen ya ini adalah berkah rezeki gitu ya, dan dapet ridhonya tuh dapat gitu buat aku dari orang-orang gitu sih. Masya Allah, jadi malah jadi introspeksi cerminan diri ya Kak ya. Bener. Wah kayaknya aku better than before nih. Apalagi menjalin hubungan ya Kak ya, di hablum minallah itu jadi menghasilkan hablum minannas yang bagus juga ternyata.
Nah teman-teman, thank you banget Aiki udah Sama-sama. sharing dengan tulus hari ini. Semoga kita semua bisa ikut juga ya Kak umroh. Amin. Doanya Aiki. Amin. Thank you so much Aiki. Kapan-kapan boleh mampir lagi ke Meetlog Siap. kita. Oke. Thank you. Iya, terima kasih banyak Kak Aiki. Oke Sobat MI, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Tentunya banyak banget inspirasi yang kita dapatkan dari Kak Kiki tentang perjalanan umrohnya yang udah dilalui. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan kesempatan itu untuk bisa ziarah ke Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk kalian semua yang ingin juga mendapatkan berbagai informasi tentang loker di Muhammad Institute, loker di Bank Muamalat, ataupun loker tentang apa aja, training, atau berbagai info menarik lainnya, jangan lupa untuk follow dan ikuti sosial media kami. Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute, ada juga TikTok yaitu Muhammad Institute, juga ada X yaitu Muhammad Ins, ada juga LinkedIn kami Muhammad Institute, dan juga ini nih YouTube kita yaitu Muhammad Institute yang kalian bisa like dan juga subscribe dan share video-video kita ke teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan impact yang bagus ke kita semua. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.